Nah, sekarang adalah waktu yang kita semua tunggu-tunggu bersama. Ini teman-teman ini saya lihat wajahnya tegang-tegang semua, saya jadi takut. Teman-teman semua sehat kan yang ikut acara ini kan? Sehat. Kayaknya gimana gitu. Sehat, Apa Kak. Serius, ya, Kak. kalau sedang sakit juga nggak apa-apa, karena hari ini kita berbicara dengan dokter, teman-teman yang menjadi narasumber yang intinya nanti akan membuat kita jadi lebih sehat gitu ya, membukakan hal-hal yang baik yang bisa kita lakukan bersama, kita aplikasikan bersama dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, hari ini ya siapa? Terpukau lihat MC teman. Kenapa Kanton? Teman-teman tuh terpukau lihat MC-nya. Oh lihat MC, oh lihat ada MC ya. Karena kan yang lain semua saya panggil kakak, jadi saya adeknya gitu ya di sini. Oke kakak-kakak, hari ini narasumber kita ada 3 gitu ya. Yang pertama ada Dr. Jodelin Muninggar gitu ya. Yang biasa kalau saya yang memanggil Mbak Inggar, karena ini persekutuan alumni Perkantas, saya akan memanggilnya kakak. Kak Inggar. Nah, ada Kak Inggar yang adalah lulusan S1 FKUNS dan juga lulusan S2 FKUGM. Saat ini mengajar di UKSW. Dan juga Mbak Inggar juga nanti akan ditemani oleh 2 kakak kita. Kalian jangan marah ya, saya panggil kakak meskipun kalian adik-adik saya. Nah, Kak Denis Nehemia yang juga adalah lulusan S1 Elektro UKSW, saat ini bekerja di PT Trisakti Mustika Grafika. Semoga benar ya, Kak Denis ya, saya membaca tempat pekerjaannya. Nah, dan juga Kak Dr. Yulia Puspitasari Sugianto, yang biasanya kita panggil Kak Sari. Betul ya Kak Sari ya? Ya ampun. Lulusan S1 FK Undip Semarang, saat ini bekerja di RS PWC Semarang. Dan juga adalah istri dari Denis Nehemia yang terbukti juga sedang mengerjakan tugasnya sebagai seorang istri, menyuap baby tercinta. Ya. Saya perhatian ya, saya lihatin dari sini. Oke, kepada Mbak Inggar. Kami silakan Mbak Inggar, silakan. Halo, selamat sore semua. Selamat sore Mbak Inggar. Ya, salam sehat semua ya. Salam sehat. Lama nggak berjumpa nih ya, ketemunya di udara terus nih ya. Udah 1,5 tahun kita ya. Ya. Ya, Mbak Gimana Enggar Kak Anton? selalu kelihatan kok. Mbak Enggar selalu terlihat di grup. Oh iya. Paling reaktif ya. Tengah malam juga ngechat ya. Baik. Saya dapat tugas. Suruh ngapain tadi Teh Pepti? Ngajak kita bincang-bincang, Mbak. Mencerahkan yang masih belum cerah. Kalau udah cerah, iya. mohon dicerahkan lagi. Semakin cerah. Ya, semoga nggak bosan-bosan ya. Ini sudah 1,5 tahun ini topik kesehatan itu menjadi fokus kita semua ya. Sebisa mungkin hidup sehat, sebisa mungkin kalau bisa nggak kena COVID ya. Tapi akhirnya kadang-kadang beberapa di antara kita kena juga ya, termasuk kami di keluarga kami juga suami Mas Dimas juga kena COVID juga. Ya bersyukur kami yang bertiga tidak kena ya. Tapi nggak tahu juga ya, tidak kena atau OTG ya, jadi bingung. Tapi kami 2 kali swab negatif kok ya. Baik, terima kasih. Ini saya sharing ya, kita sharing aja ya. Sharing ya. Saya dikasih waktu berapa menit Kak Pepti? Gimana panitia? Mau sehari, 2 hari, 60 menit? Wah, ini piro, Mbak. Kayak retreat pekerja aja. Ya, yang biar Kak Bakti aja nentukan berapa menit Kak Bakti. Kan panitia, saya peserta aja. Gimana panitia, berapa menit? Secukupnya. 15 menit untuk pemaparan. 15 Nanti ada sesi tanya jawab. Baik. Ya, terima kasih 15 menit. Mungkin nanti beberapa slide mungkin overlapping dengan Kak Denis ya, yang terkait bagaimana apa yang dilakukan selama isoman ya. Nanti skip aja. Ini yang bagian slide siapa ini? Kak Tora ya?
Baik, terima kasih sudah di-share PPT-nya. Ya. Mungkin dari slide, ya kita bersama-sama ini ya, ini jadi memang ujian untuk kita bangsa Indonesia, bagaimana kita benar-benar bisa bersatu ya, bersatu melawan COVID-19 ya, ujian bagi negara kita ya seperti ini. Hari ini saya melihat kasusnya 16.000 sekian ya, kasus COVID, pertambahan kasus hari ini barusan tadi saya lihat. Kemudian tapi sayang meninggalnya masih banyak ya, masih 1030 ya, walaupun angka kasusnya trennya sudah mulai berkurang ya, tapi ya itu patut kita syukuri ya. Semoga kita nggak jemu-jemu ya, di situ ada 5M ya, jadi sekarang tidak hanya 3M ya, ditambah 2M lagi malah jadi mungkin 7M atau 9M ya, jadi betul-betul membatasi kita. Tambah lagi yang vaksinasi itu. Boleh slide berikutnya? Ya, mungkin ini hal yang mendasari ya, jadi teman-teman mungkin bisa melihat di sini bahwa daya tahan tubuh kita, ini kayak kuliah aja sih ya, ini ngobrol-ngobrol ya, daya tahan tubuh kita, sistem imun kan dipengaruhi oleh yang di tengah itu ya, segitiga hijau itu dipengaruhi oleh segitiga yang ada di pinggir-pinggir itu ya. Yang atas sendiri genetika ya, genetika yang kita terima ya dari orang tua kita ya. Itu tidak bisa kita ubah, tidak bisa kita tolak ya, harus kita syukuri ya genetika. Kemudian yang berikutnya, nah ini ya, gaya hidup dan lingkungan ya, dua hal ini yang bisa kita modifikasi. Jadi kita modifikasi termasuk selama pandemi ya. Jadi modifikasi apa nanti ya, itu nanti di belakang nanti ada gaya hidup yang bisa kita lakukan, gaya hidup yang sehat ya, didukung oleh lingkungan yang tentunya sehat ya. Oke, baik, slide berikutnya. Aduh, pusing saya melihat ini ya. Saya aja pusing lihat ini ya. Jadi intinya di sini bahwa banyak organ di dalam tubuh kita yang bisa mengalami gangguan. Gangguan banyak sekali itu ya, kecil-kecil sekali itu ya. Semoga kita tidak mengalami itu semua. Untuk itu, mari kita berlakukan dan lakukan gaya hidup yang sehat ya, supaya gangguan organ atau istilahnya penuaan organ ini bisa kita, bukan kita hindari ya, kita perlambat begitu ya, supaya nggak cepat-cepat terganggu. Ya. Slide berikutnya. Mungkin agak cepat saja ya. Nah ini yang dibikin pusing juga ini ya, jadi ada banyak proses yang terjadi di dalam tubuh kita ya, ada zat kimia macam-macam itu ya. Intinya dari itu semua adalah memastikan bahwa apapun yang masuk ke dalam tubuh kita, baik udara yang kita hirup ya, hiruplah oksigen sebanyak-banyaknya ya, karena ternyata di rumah sakit oksigen itu berebut ternyata ya. Kita pernah mengalami, di Salatiga juga mengalami, mencari oksigen, tabung oksigen aja susah, mencari pengisian oksigen juga susah ya, dan masuk ke rumah sakit susah pesan kamar. Jadi pastikan udara yang kita hirup itu sesehat mungkin ya. Pastikan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita juga sesehat mungkin ya. Jadi pilih-pilih yang sehat ya. Pastikan air minum yang masuk ke dalam tubuh kita juga sesehat mungkin. Jadi intinya seperti itu. Aktivitas kita sesehat mungkin. Sehingga kalau dipikir-pikir berarti nggak boleh sembarangan ya. Ya memang seperti itu ya, sebaiknya seperti itu ya. Termasuk aktivitas yang lain ya, seperti HP gitu ya, telepon ya. Nah itu sedapat mungkin juga itu kan ada radiasi. Itu juga jangan terlalu dekat, jangan terlalu lama, pakai headset seperti ini supaya tidak terkena radiasi. Jadi minimal mungkin ya pengaruh-pengaruh yang bisa menghasilkan tadi radikal bebas itu tadi ya. Kemudian bentar. Ya. Baik, lalu slide berikutnya. Nah ini ya, ini kok jadi mengerikan ya kalau melihat ini ya, semoga nggak tambah stres nih ya. Kalau melihat usia kita saat ini, wah ternyata sudah mulai terjadi penuaan-penuaan ini ya.
otak umur sekian terjadi penuaan, paru-paru, kulit, loh kok jadi udah semua? Nah, kok jadi ngeri ya. Sehingga sebisa mungkin memang sejak saat muda ya, sejak masih kuliah, tapi ini PAK semua ya, alumni semua ya, nggak apa-apa ya. Alumni kan usia 22 atau 23 ya sudah alumni ya. Nah, itu tetap dijaga gaya hidupnya yang sehat sehingga organ-organ di dalam tubuh kita bisa tetap terjaga kesehatannya ya. Jadi penuaannya bisa semakin mundur seperti itu. Harapannya seperti itu ya, tetap semangat ya. Baik, slide berikutnya. Sama-sama nonton. Nah, ini langkah-langkah yang teknis ya, yang real, yang saya kira juga sederhana, kita bisa lihat di sini. Tinggal di rumah ya, sedapat mungkin kita bisa tidur ya. Tidur selama 8 jam dalam satu hari ya. Gimana kalau tidak 8 jam? Yaitu akumulasi ya. Jadi tidur itu tidak harus posisi berbaring ya, bisa mungkin duduk ya, setengah duduk, sampai seperti itu ya. Tidak dalam kondisi yang tegang, nah itu juga bisa istirahat di situ ya. Ya, kalau memungkinkan ya memang 8 jam sehari ya, sehingga kita bisa benar-benar diatur kegiatannya ya, agar tidur ini bisa dipenuhi. Nah, pintar-pintarlah mengatur tidur itu tadi ya. Tapi juga ada tidur yang walaupun cuma sebentar tapi dia pules ya. Nah, sampai mungkin termimpi-mimpi ya, itu lebih baik ya, kalau sampai seperti itu ya. Setidaknya kita penuhi ini ya. Kalau bisa ya jangan begadang ya. Jadi memang kita atur sedemikian supaya bisa tidur. Kemudian berikutnya, nah ini masuk di gaya hidup nih ya, yang saya yang ada di slide ini ya. Jadi tidur, kemudian minum air putih. Nah ini juga gaya hidup kita ya, kita penuhi itu. Bisa dihitung tapi paling tidak secara sederhana setiap 2 jam kita bisa minum 1 gelas air. Itu sudah menolong ya. Jadi jam berapa ini ya? Minum 1 gelas air itu bisa mengingatkan seperti itu. Pentingnya air untuk bisa memenuhi kebutuhan tubuh kita ya, karena sebagian besar tubuh kita tersusun oleh air ya. Jadi kalau ada kekurangan air tentunya nanti juga akan mengganggu. Nah, kemudian makan ya. Ya tadi saya sudah bilang pastikan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita sesehat mungkin ya. Nah, kita harus pilih kalau begitu ya. Pun kalau di acara-acara keluarga misalnya pesta, itu justru ujiannya di situ ya. Jika tetap harus memilih makanan yang sehat seperti itu ya. Jadi ada komposisi ya, jadi paling tidak komposisi ya, ada karbohidrat ya, ada lemak, ada protein ya. Jangan lupa serat. Nah, ya, jangan lupa serat. Kemudian juga karena dalam serat itu ya nanti akan menolong kita di dalam proses pengeluaran atau pembuangan. Kemudian nutrisi yang lain yang kecil-kecil ya, vitamin ya harus dipenuhi juga, itu ada di dalam sayur dan buah ya, kayak serat tadi itu. Kemudian juga mineral di sana ya. Nah, kok tidak disebutkan gula ya di situ ya? Nah, sebenarnya gula itu masuk di dalam karbohidrat ya. Ya. Gula ini juga perlu juga untuk diatur sedemikian ya. Jadi memang sebaiknya disarankan tidak selalu kita minum gula gitu ya. Kita perlu membatasi juga ya, terutama gula dan juga garam. Ya. Jangan selalu asin, jangan selalu manis juga. Ya berimbanglah seperti itu. Itu untuk makan sayur dan buah. Kemudian olahraga. Itu satu hal yang penting. Jadi kadang-kadang kita lupa ya olahraga. Padahal olahraga sebenarnya simpel juga loh kalau di rumah itu ya. 30 menit saya kira cukup bisa ya. Kita jalan-jalan di depan rumah ya, seperti sore ini tadi. Ini ngumpul saya cuman sederhana ya, badminton saja dengan Mas Dimas. Setengah jam ternyata ngos-ngosan juga itu ya. Ya, seperti itu yang sederhana. Atau kadang-kadang kami 2 hari sekali ke gang sebelah ya, kan ada sawah di sebelah itu, bolak-balik 3-4 kali ya, kira-kira udah setengah jam juga ya. Nggak usah lari, jalan aja ya. Kalau lagi mau ya treadmill di rumah. Tapi ini saya lagi tidak boleh banyak aktivitas memberatkan karena kemarin kan habis vaksin ya. Moderna, jadi 1 minggu ke depan tidak boleh terlalu lelah untuk aktivitas fisik ya. Jadi setelah 1 minggu baru kemudian agak. Jadi olahraga ini paling tidak seminggu 3 kali, syukur-syukur bisa 5 kali. Nah, ya. Ini sangat penting untuk terus
lakukan. Ya, ada kalanya malas juga sih ya. Nah, itulah pentingnya juga satu dengan yang lain bisa saling ngajak. Yuk jalan pagi yuk. Yuk badminton yuk. Yuk jalan nyantai di depan. Ya, atau kita naik sepeda. Nah, ya, naik sepeda ke Rowosari sana. Ya, jadi kadang-kadang kami bertiga dengan suami dan Keisha, kita sepedaan ke Rowosari, kemudian di sana makan minum degan sama makan apa itu? Tahu kupat ya. Enak sekali itu ya. Main badminton. Ya, ya. Lalu berikutnya, nah ini tidak merokok dan tidak alkohol. Ya, jadi ya karena ini memang tidak baik ya sebaiknya tidak dilakukan. Ya, untuk vitamin dan suplemen sudah tadi ya, obat jika diperlukan ya manakala ada keluhan gejala ya jika itu memang diperlukan obat ya kita siapkan dan kita minum. Ya, tentunya obat-obatnya kalau memang diperlukan konsultasi dengan dokter ya kita bisa kontak teman ya tenaga kesehatan atau dokter lewat online juga bisa ya, konsultasi online. Kemudian tidak lupa juga untuk berdoa. Ya, ini hal yang utama juga. Baik, slide berikutnya. Nah, ini mungkin nanti bagiannya Kak Denis ini ya. Jadi kita skip saja, kita lewati Kak Denis dengan Kak Sari ini. Slide lagi. Ini juga ya nanti Kak Denis sama Kak Sari ya kita lewati dulu. Ini juga kayaknya Kak Denis sama Kak Sari deh ya. Mari dilewati dulu. Bentar. Sebentar. Ini juga kalau terkait dengan alat-alat seperti ini mestinya Kak Denis sama Kak Sari juga ya. Baik, dilewati. Baik, ini Bu, ini bisa kita bahas sedikit ya untuk tekanan darah. Saya kira perlu menjadi perhatian untuk kita ya karena kecenderungan kenaikan usia ya ada kecenderungan kenaikan tekanan darah juga ya karena pembuluh darah yang mulai kaku. Nah ini makanya penting olahraga ya supaya pembuluh darahnya menjadi lentur sehingga tekanan darahnya bisa dikontrol tidak meningkat terus ya. Kemudian juga terkait dengan makanan ya makanan kita tadi perlu membatasi tidak terlalu sering asin ya karena asin itu dia bersifat garam itu mengikat air ya sehingga dia akan menambah beban pada jantung sehingga akan berpotensi untuk meningkatkan tekanan darah. Nah, untuk itu tekanan darah menjadi salah satu indikator ya atau parameter yang perlu kita perhatikan ya. Nah, tekanan darah saya ya, biasanya berapa? Itu sangat penting ya. Biasanya kalau dicek itu biasa dicek di rumah atau di rumah sakit itu bisa beda loh ya. Kalau di rumah kondisi santai ya misalnya punya alat tekanan darah sendiri kok cuman 120 80 ya, tapi kalau di tensi di klinik atau di rumah sakit kok bisa naik ya. Jadi 140 atau 150. Oh, itu berarti ada kenaikan tekanan darah ya. Tapi kenaikannya kok pas di rumah sakit ya atau di klinik ya memang ada yang tekanan hipertensi yang seperti itu namanya hipertensi jas putih ya. Jadi kalau ketemu dengan tenaga kesehatan atau jas putih ya akan meningkat, ada yang seperti itu. Nanti kalau pulang lagi ke rumah turun lagi, ada yang seperti itu ya. Jadi berarti itu di bagian psikisnya itu perlu rileks karena tegang mungkin ya ketemu dengan tenaga kesehatan. Jadi, pertanyaan. Baik. Itu untuk tekanan darah. Jadi teman-teman yang punya masalah mulai meningkat tekanan darah, nah ini perlu juga ditoto ya. Jadi sedapat mungkin memang makanannya tadi diatur ya, jangan terlalu asin ya. Kemudian istirahatnya dipenuhi, ya. Jangan terlalu tegang gitu ya. Kemudian penuhi tidur ya. Kemudian makanan yang sehat tadi itu sayur ya, buah, air putih. Nah, jangan selalu manis tadi ya. Kemudian makanannya jangan terlalu banyak yang berlemak istilahnya seperti itu ya. Kalau bisa tidak selalu digoreng ya, bisa di steam ya, bisa dipepes misalnya ya, atau dibikin sup ya. Jadi bahas makanan ya, jadi lapar saya ini. Oke, itu untuk tekanan darah ya.
Lalu kalau tekanan darah saya rendah sekali ya, itu gimana Kak itu? Ya, mungkin ada beberapa penyebab yang terkait dengan itu ya. Tapi yang penting tadi polanya ya. Polanya itu seperti apa? Cenderung cenderung normal, cenderung naik atau cenderung turun ya. Saya tekanan darah ya sekitar 120/80. Pernah naik sampai 140 itu kepalanya sudah sakit sekali ya. Saya ajak istirahat ya, turun lagi. Pernah juga agak turun ya, pas kondisi menstruasi ya, saya turun ya, tapi istirahat dia akan kembali. Jadi polanya seperti apa ya? Itu yang perlu kita ketahui. Jadi kita perlu mengenal diri kita dan juga mengenal tekanan darah kita ya. Baik, slide berikutnya. Ini tadi sudah saya bahas di sebelumnya ya, untuk membatasi asupan garam ya. Jadi bisa mungkin jangan terlalu suka asin ya, jadi dibatasi garamnya. Lalu kalau masak tadi ya, jangan terlalu asin. Lalu kalau kita memilih menu misalnya ya snack itu juga perlu diperhatikan komposisinya ya. Jadi salah satu cara juga untuk menjaga supaya tidak terlalu banyak garam ya, jangan sediakan garam di meja. Nah, ini misalnya menggoda ya. Tambah-nambah tentang asin, kurang asin nah, seperti itu ya. Baik. Lalu juga nah ini makanan-makanan yang cenderung tinggi garam ya, seperti sosis, bakso ya, burger yang camilan-camilan asin itu juga perlu diperhatikan ya, jangan ya boleh makan ya, tapi tidak sering-sering juga ya. Mungkin perlu dijadwal mungkin ya. Oh repot banget sih ya itu ya. Ya, memang kita harus sampai seperti itu juga memperhatikannya. Kecuali kita tidak ada masalah misalnya dengan tensi misalnya seperti itu ya dan sebagainya. Kalau sudah mulai ada kenaikan tensi kita mesti ingat ya, ingat ya. Jadi termasuk makan juga harus diperhatikan ya. Baik, lanjut slide. Ini agak ribet ya, tapi paling tidak memberikan gambaran kepada kita ya tentang kebutuhan karbohidrat ya. Jadi kalau dipikir-pikir, misalnya berat badan 50 dikalikan 5 berarti kebutuhan karbohidrat saya 250 miligram ya. Gram mestinya ya 250 gram per hari ya. Per hari itu minimal. Tentunya ini tergantung dari aktivitas kita, tergantung dari usia, tergantung juga jenis kelamin ya, tergantung kondisi khusus misalnya hamil, menyusui ya, atau lansia atau anak-anak ya. Jadi ada beberapa hal yang mempengaruhi ya. Kemudian protein juga ya, pada usia pertumbuhan tentunya proteinnya lebih tinggi ya dibandingkan dengan tidak saat pertumbuhan ya, kemudian hamil, menyusui seperti itu. Atau habis sakit ya, atau habis operasi. Nah, seperti itu butuh protein yang lebih banyak ya. Kemudian lemak ya. Lemak tetap penting juga ya. Jadi jangan terlalu alergi dengan lemak ya. Nah, lemak seperti apa? Nah, tinggal itu yang perlu kita perhatikan ya. Selama masa pertumbuhan masih cukup longgar ya lemaknya. Anak-anak seperti itu masih cukup longgar ya, ibu menyusui, ibu hamil ya. Nah, kalau sudah mulai usia-usia pertengahan, nah ya seperti itu mulai agak dibatasi ya. Jadi tidak selalu yang mengandung minyak atau lemak ya, atau memilih lemak ya. Jadi lemak-lemak yang sifatnya tidak jenuh kan banyak ya. Lemak tak jenuh. Jenuh itu lemak-lemak yang kalau mengalami pemanasan itu nanti dia akan berefek tidak baik ya. Jadi misalnya dari lemak-lemak dari minyak kelapa ya, minyak sawit. Nah, itu memang disarankan tidak terlalu banyak ya. Nah, lemak yang tidak jenuh misalnya lemak dari minyak jagung ya, minyak kedelai, minyak biji matahari, nah, minyak zaitun, nah itu bisa agak longgar. Ya, tapi tetap ya sewajarnya lah ya. Kemudian kebutuhan cairan ini juga ya, dari tadi yang minum tadi itu, ya, minum itu kalau dihitung-hitung kebutuhannya seperti itu ya yang tertulis di situ ya, 30 cc ya per kilogram berat badan seperti itu ya. Jadi kalau beratnya 50 ya berarti 1.500 ya, seperti itu ya. Kemudian tadi vitamin dan mineral. Baik, slide berikutnya.
Nah, ini tadi ya yang agak ribet ini ya, sesuai dengan usia, sesuai dengan jenis kelamin, nah seperti itu ya. Ini teman-teman bisa melihat di sini ya, untuk yang perempuan saya usia berapa ya? Kalau saya masuk di 30 sampai 49 berarti 323 gram per hari loh. Ini nanti dibagi 3 untuk makan 3 kali. Berarti per makan paling 3, 1 on. 1 on lebih dikit lah gitu ya. 1 on itu kira-kira saentong ya, sak centong ya. Nah, gitu ya. Wajarnya seperti itu. Ya. Kalau cowok usia agak lebih banyak ya, 394. Nah, 394 ya mungkin 1,5 centong ya kayaknya. Nah, seperti itu ya. Jadi memang paling tidak dibatasi. Ya, itu kira-kira ya. Baik, slide berikutnya. Nah, ini kayaknya sudah tadi beberapa sudah dibahas ya. Sayur buah diperbanyak, ya protein dibanyakin, daging buah, ya, daging ikan tanpa lemak, ikan aja tanpa lemak itu ya. Kemudian ikan yang lain juga boleh ya, ikan tahu, ikan tempe itu juga boleh ya. Kemudian produk susu ya, susu rendah lemak lagi itu ya. Kemudian asam lemak tak jenuh tadi sudah saya sebutkan tadi. Baik, slide berikutnya. Nah, ini membatasi makanan yang ini makanan yang tinggi kalium nih ya. Nah, ini ya. Ini hanya untuk mereka yang memiliki fungsi ginjal yang baik. Kalau ginjalnya sudah mulai terganggu ya tentunya dibatasi kalium. Nah, ini ada beberapa makanan yang tinggi kalium ya. Ada biji-bijian ya, kemudian pisang ya, avokat, jeruk ya, seperti itu ya. Bisa kita konsumsi ya. Baik. Lanjut slide-nya. Olahraga. Tadi ini sudah ya. Olahraga 30 menit sehari, 5 sampai 7 hari ya. Nah, ngomong-ngomong untuk olahraga ya, jadi memang olahraga ini harus memenuhi olahraga itu tidak sesuatu yang selalu kompetisi loh ya. Jadi olahraga itu juga ada sifat relaksasinya, ada happy-nya ya, ada nyantainya ya, ada bahagianya ya. Jadi kalau beda dengan atlet ya, kalau atlet itu kan kompetisi, jadi harus ada targetnya hari ini berapa, besok mencapai berapa ya. Kalau kita tidak ke situ ya, kita olahraga untuk menggerakkan ya, tujuannya kan agar membuluh darah ya supaya menjadi lemes ya, elastis, tidak tegang ya, tidak kaku, sehingga tidak terjadi istilahnya pengkakuan ya, aterosklerosis seperti itu ya, tidak seperti itu ya. Jadi ya olahraga nyantai tadi itu ya, 30 menit jogging ya, kemudian apa jalan-jalan ya, naik sepeda nyantai ya, itu dengan kompetisi ya, seperti itu ya. Misalnya apa ya, treadmill boleh ya, lalu futsal, oh iya futsal yang happy-happyan loh ya, jadi futsal tidak sampai 4 jam gitu ya, tidak seperti itu ya. Berapa kasus olahraga ini yang, jadi olahraga itu yang intensitasnya ringan ya, ringan sampai sedang lah ya. Ringan itu jalan kaki ya, jalan santai. Sedang itu sudah mulai jogging, itu boleh sedang. Tapi kalau berat itu ya maraton tuh berat ya, sepeda cepat berat ya. Jadi ringan sampai sedang. Nah, ringan sampai sedang itu menolong juga ya, itu akan meningkatkan imunitas kita. Ya. Tapi kalau olahraga yang berat ya, di tingkat saya ya, bulan apa ya, bulan lalu kalau tidak salah ya, dia spesialis, kayak lupa ya, spesialis beda apa begitu ya, mungkin kelelahan ya, tengah malam itu ikut olahraga, tapi olahraga yang online itu loh. Jadi sampai batas nadi tertinggi itu dia pertahankan selama 1 jam. Saat itu kemudian terjadi ya serangan jantung ya, sehingga nah itu yang jadi pesan di sini adalah pilihlah olahraga yang jangan terus terforsir seperti itu ya. Kondisi aktivitas olahraga intensitas yang tinggi itu justru memicu stres. Itu yang tidak baik ya. Jadi olahraga yang nyantai, yang happy. Ya, jadi olahraga harus seperti itu. Ya. Intensitas sedang. Kemudian batasannya juga nadi ya. Nadi ini patokannya 220 dikurangi usia kita ya.
Jadi misalnya si usia 40, 220 dikurangi 40, 180 itu nadi maksimal. Jangan dicapai segitu ya. Ambillah 70%-nya ya. Jadi 0,7 dikalikan 180 ya. Jadi 120-an 110. Nah, pertahankan nadi sekian. Ya. Kalau di treadmill kan kelihatan itu ya, berapa denyut per menit ya. Nah, pertahankan. Kalau boleh kemudian lari lagi agak kencang ya, itu kan nanti nadinya naik. Nah, nanti pertahankan ya mungkin sekitar 5-10 menit, kemudian nanti turun lagi. Jadi tidak dalam 1 jam dipertahankan nadi tertinggi itu tidak baik ya, stres di jantung itu sendiri. Ya. Baik. Kemudian ya tentunya kalau ada intensitas yang meningkat ya sedang ya, pernapasan akan meningkat, detak jantung juga tentunya akan meningkat ya, dan berkeringat tentunya ya. Slide berikutnya. Nah, ini salah satu bagian juga ya parameter kita ya. Selain tadi tekanan darah, berat badan ya. Berat badan kita perlu juga dipantau juga loh ya, jangan kelupaan ya. Kita kecenderungan sudah lulus, sudah jadi alumni, sudah bekerja, ya. Wah, sudah bisa beli macam-macam, wah, sudah bisa makan macam-macam, lupa ini lingkar pinggangnya meningkat terus ini ya. Nah, berat badannya meningkat terus ya. Kita perlu juga upayakan ya. Ya ada kalanya memang meningkat ya. Ketika masa mungkin kehamilan ya atau menyusui. Nah, nanti anak sudah mulai beranjak besar, nah kita sudah bisa mulai menoto berat badan kita ya dengan aktivitas, dengan total dahar yang baik. Nah, kalau bisa ya kita capai itu yang ada di slide seperti itu ya. Saya juga masih mencapai itu ya. Wah ini, tapi saya bersyukur saya sudah turun kilo ya. Biasanya 64, 65 kilo, saya sekarang turun 57, 58. Jadi lumayan turunnya ya. Ya, tadi dengan pola makan berimbang, olahraga juga ya. Jadi ini perlu kita lakukan. Nah, ini kalau mau dihitung-hitung, kita bisa menghitung indeks massa tubuh kita. Nah, ya, indeks massa tubuh itu ngitungnya berat badan dalam kilo dibagi dengan tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Ya. Kayaknya ada hitungannya deh setelah ini. Tolong slide berikutnya. Nah, ini contoh ini. IMT, indeks massa tubuh atau BMI ya. Basal metabolisme rate. Nah ini, nah itu seperti itu yang hitungnya, rumusnya di depan tadi itu. Di online juga ada ya, jadi bisa dimasukkan rumusnya, kemudian dihitung, kemudian dikalkulat, nanti keluar hasilnya. Ya. Ini hasil perhitungan saya itu, tak masukkan tinggi berat saya, gender, umur, ya masuk ke situ, ketahuan nih saya ya. BMI saya ketemu di 20,2, ya masuk di hijau, ya lumayan ya. Kemarin waktu belum turun ya mestinya tidak di situ ya, di kuning dan mungkin di merah ya. Jadi mulai obesitas ini ya. Ya, jadi memang harus seperti itu ya. Jadi ditoto lagi, toto daharnya, aktivitasnya ya. Demikian sehingga sedapat mungkin kita bisa masuk ke berat badan yang ideal seperti ini ya, indeks massa tubuh. Kalau bisa ya masuk di yang normal ya. Yang normal yang 18,5 sampai 25 kalau bisa. Ya. Semangat teman-temannya, kita bisa. Berikutnya. Nah, ini kalau sudah ada gangguan kesehatan, memang sebaiknya kita melakukan pemeriksaan ya. Mungkin punya masalah hipertensi mungkin ya, atau mungkin masalah-masalah kesehatan yang lain ya, kita perlu untuk niat ya untuk memeriksakan. Pemeriksaan bisa sebulan sekali atau 3 bulan sekali. Pada situasi. Kalau pandemi seperti ini biasanya bisa lewat online. Ya, jadi tinggal datang ya. Atau kalau di klinik di sini ya kalau di Salatiga ya, klinik BPJS itu ya sebulan sekali datang untuk biasanya tensi, kemudian yang hipertensi ya, yang diabetes juga itu mereka ngambil obat sebulan sekali. Karena saya tiap bulan itu juga meresepkan pasien-pasien yang hipertensi dan juga diabetes. Ya, kemudian mereka cek lab kan sebulan sekali, jadi berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium. Ya, begitu. Jadi jangan lalai juga, walaupun saat pandemi juga tetap bisa dilakukan. Ya. Baik, slide berikutnya.
Nah, ini satu bagian yang jangan dilalaikan ya. Di masa pandemi ini kami tenaga kesehatan ya banyak mengalami ketegangan ya seperti itu ya. Banyak mengalami kecemasan ya, mungkin juga depresi ya dan sebagainya. Jadi kita memang perlu memperkuat ya sisi kesehatan jiwa kita ya juga untuk pun mereka yang bukan nakes juga ya. Jadi berdoa ini sangat menolong pada kita untuk kita satu bersyukur ya, yang kedua berharap kepada Tuhan supaya menolong kita menguatkan melewati masa-masa sulit. Jadi ini sangat menolong. Kemudian juga me time. Nah ini penting loh ya me time ya. Jadi kita perlu relaksasi ya, nyaman dengan diri kita ya. Jadi melakukan hobi. Ya. Hobi apa yang disukai ya? Baca buku ya, nulis ya, atau males-malesan mungkin boleh ya, atau mungkin melukis ya, atau sepedaan, saya menikmati sepedaan ya. Kemudian ya apapun ya, tapi jangan lupa prokes ya. Kemudian yang lainnya, nah ngobrol dengan keluarga sangat menolong. Ya. Jadi ikatan emosional kekeluargaannya itu boleh semakin kuat, walaupun acaranya sih cuman gitu aja ya. Tapi sore ini badminton saya sama suami ya, anak-anak jadi supporter ya, mereka sorak-sorak ya. Salah satu menjatuhkan sorak-sorak ya, sini menjatuhkan sorak-sorak ya, seperti itu. Gitu aja sih ya. Tapi itu menolong. Ya. Lalu, nah ini ya, mengurangi paparan sosial media. Kadang-kadang saya juga kadang-kadang sedih juga ya kalau lihat kasus-kasus tinggi gitu, jadi kok stres juga itu ya. Jadi kadang-kadang membuka WA di sini, di sana kok isinya sama semua ya. Jadi bikin tegang seperti itu ya. Nah kadang-kadang kita tutup dulu nggak bahas tentang COVID gitu ya. Jadi seperti itu. Ya, nggak apa-apa juga ya, itu menolong. Oke, baik. Slide berikutnya. Ya, nah ini tadi stres perlu ditoto, diatur ya. Jadi tidak terus-terusan stres ya. Ya, stres yang ringan itu stres yang ringan juga ternyata menolong kita loh ya. Menolong kita untuk kita termotivasi ya. Kita fight seperti itu ya. Itu membutuhkan stres juga. Jadi misalnya tekanan dalam tanda kutip ya dari pimpinan atau atasan, ayo capek ini, ayo target ini. Nah, itu menolong kita ya. Itu juga sebenarnya kondisi yang stresnya, tapi bukan stres yang berlebihan. Lalu hal-hal yang tidak perlu ya, alkohol ya, obat-obat dan lain sebagainya ya, itu sebaiknya kita hindari, termasuk juga merokok ya, supaya tidak menambah masalah ya, radikal bebas. Baik, slide berikutnya. Oh, udah selesai. Oke, saya kira sudah 15 menit ya, Kak Pepti ya. Sudah kelebihan ya. Nggak apa-apa Mbak, kelebihan pemaparan daripada kelebihan berat badan tadi ya, itu tetap lebih bagus gitu ya. Oke, gimana ini? Apa Kak Denis dulu atau diskusi atau bagaimana? Monggo silakan. Lanjut Kak Denis dulu ya, nanti biar sekalian ya, siapa tahu ada yang mau ditanya yang ternyata dijelaskan oleh Kak Denis dan Kak Sari. Silakan Kak Denis dan Kak Sari. Halo Kak. Halo. Ya, sudah.
Iya Kak, halo. Kak Denny, mungkin salah satu device-nya nggak usah di connect audionya. Bisa kami dengar. Kak Peti di mute. Ini kedengeran nggak? Kedengeran Kak, tapi berdenging-denging gitu. Ya, ini udah oke. Silakan. Halo Kak. Ya, oke. Silakan Kak Denis dan Kak Sari. Iya kakak-kakak semua. Halo. Ya langsung aja untuk ini ya, untuk pengalaman isolasi mandiri. Untuk pengalaman isolasi mandiri, jadi kronologisnya langsung aja deh. Jadi kan memang istri itu kan nakes. Istri nakes, COVID itu kan dari tahun 2020 ya. Nah kebetulan pertengahan tahun lalu sih istri sempat positif yang awal-awal isolasi mandiri di rumah sakit 2 minggu. Seminggu di rumah sakit, seminggu di rumah. Terus ya udah selesai. Nah terus selama ini nggak ada lagi, setelah itu nggak ada lagi yang positif. Nah sampai awal Juli. Nah karena saya dan istri itu kan kerja, jadi 2 anak kami, yang pertama itu umur 6 tahun, terus yang kedua kecil itu umur 9 bulan. Biasanya kita ngomong titip ke pengasuh, ada 1 RT sih. Rupanya salah satu keluarga yang ngomong anak kami itu positif ya, tapi nggak ngomong kalau bergejala. Jadi yang COVID yang baru-baru ini kan yang cukup ini ya, dalam tanda kutip ganas gitu ya. Nah salah satu anggota yang positif itu Apakah videonya lag? Halo, Kak Denis, Kak Sari. Nanti muncul lagi biasanya, dia hilang sinyal. Oh iya, mungkin mereka sedang tenggelam berenang ya. Kanton mungkin mau menyambung Ya atau mau menambah? minta di ini aja, punya bahannya Bayenggar tadi bisa dibagi ya. Soalnya menarik, slide terakhirnya tuh ada fotonya. Oh itu request khusus itu ya, minta bahan, bener nggak Mbak Enggar? Atau mau membahas pertanyaan dulu? Yang tadi udah ada pertanyaan masuk, sementara Kak Denis dan Kak Sari connect lagi, gimana? Setuju kah? Ya, tadi ada Ya, pertanyaan. bisa. Ya, tadi ada pertanyaan dari Kak Marina. Bagaimana caranya supaya tekanan diastolik bisa naik karena cenderung rendah kisaran 60-an. Gimana Mbak Enggar? Oh gitu. Ini Kak Denis sudah masuk? Oh, Kak Denis sudah masuk. Coba gimana? Kak Denis bisa mau lanjut lagi? putus tadi ya, maaf. Halo Kak. Jelas nggak Kak? Jelas. Jelas ya Kak? Jelas. Lanjut ya Kak. Jadi salah satu anggota keluarganya yang ngomong anak kami itu nggak ngomong. Akhirnya anak kami demam kan. Anak kami demam, terus batuk pilek. Karena demam batuk pilek, ya kita inisiatif lah.
swab sendiri positif, anak kami positif, terus ya kami kan, karena kebetulan tempat kerja saya banyak WFH. Nah, 3 hari gitu ya, 3 hari setelah saya merawat anak saya, akhirnya saya positif juga gitu ya. Akhirnya saya positif, ya udah gitu ya. Akhirnya saya bertiga, saya dan kedua anak saya itu isolasi mandiri. Dan karena Juli itu kan kebetulan di Semarang, kami di Semarang, itu kasus COVID itu tinggi. Jadi istri karena nakes tetap harus ini ya, tetap harus kerja lah. Tetap harus kerja. Ya sudah, gitu. Saya sama anak perjuangannya itu sih ini ya. Jadinya harus hidup lebih disiplin gitu. Kenapa? Karena kan COVID itu obatnya banyak ya. COVID itu obatnya banyak. Jadi pagi, siang, malam makannya harus dipaksa, minum obat. Seminggu gitu ya, seminggu setelah pengobatan anak-anak saya itu cepat recovery, jadi sudah nggak batuk pilek. Tapi saya cukup lama, sekitar 2 minggu lah, bergejala, dan setelah 2 minggu itu gejalanya baru hilang. Karena harus minum obat. Gitu. Ya puji Tuhan sih setelah minggu ketiga ya. Jadi saya cukup lama, setelah minggu ketiga batuk sudah berkurang. Sampai saat ini sih saya tetap minum obat ya, ada obat ini sih, obat paru-paru. Karena kalau dingin atau banyak ngomong sih itu mudah batuk. Ya bersyukurnya dengan isolasi mandiri ini psikis saya terjaga gitu ya. Kenapa? Karena kan kalau orang sakit itu psikis itu sangat penting ya. Kondisi gampang drop. Nah, karena saya jaga anak, fokusnya kan nggak mikirin diri sendiri. Jadi fokusnya ya 2 anak ini harus teropeni lah gitu, harus benar-benar dijaga gitu. Akhirnya fokus saya walaupun saya sakit, tapi karena fokusnya anak jadi ya saya nggak terlalu mikirin diri sendiri sih. Mungkin itu yang buat psikis saya nggak cepat recovery juga. Itu ya bersyukur sampai hari ini anak saya, istri COVID jadi pengalaman yang berharga. Kenapa? Karena saya lebih dekat sama anak, dan ini sih bersyukur tetangga gitu ya. Jadi selama istri kerja, terus tetangga gitu ya, tetangga itu kebetulan RT kami Hilang, lanjut Mbak Enggar. Nampaknya sinyalnya nggak stabil tempatnya Denis ya. Iya. Ya, mungkin sambil menunggu ya. Tadi terkait dengan tensi yang rendah ya. Marina tadi, Kak Marina ya. Iya, Oke. Kak, kalau tensi atasnya mah normal. Oh, iya. 110, 120, hanya yang bawahnya itu kemarin sempat 58, 60 gitu. Bagaimana caranya supaya naik gitu? Itu dalam kondisi apapun segitu atau dokter Ya, kadang-kadang tuh 70 gitu ya. Pokoknya nggak pernah sampai 80 lah, 70, terus ya 66. Tapi kemarin itu kita kan mau ada vaksin massal, terus sudah selesai gitu kan. Saya coba ke dokter itu coba ditensi gitu kan, karena di rumah alatnya rusak. Ditensinya 120, bawahnya 58 gitu. Ya, memang ada beberapa penyebab sih, jadi mungkin perlu dicek ya. Mungkin kurang istirahat bisa jadi, ya. Jadi memang harus dipenuhi tidur, makan juga mesti bagus, ya. Lalu air minum, ya mungkin kurang cairan mungkin bisa jadi, ya. Jadi kalau kebutuhan airnya dipenuhi, dia akan meningkat, ya. Jadi mungkin beberapa hal itu tadi.
Mungkin mau haid bisa jadi. Oh, ya. bisa jadi ya. Jadi dinamika hormonal juga bisa berpengaruh. Mbak Enggar lanjut, Kalau- Mbak Enggar Makasih. pertanyaannya. Ya. 70, 100 normalnya 100 dan 70 itu normal nggak Mbak Enggar? Kalau kebiasaannya begitu? Atas 100 bawah 70. Ya, Beberapa orang dengan tensi segitu tidak ada keluhan. Yang penting ada keluhan atau enggak. Nah, jadi pola yang selama ini seperti apa? Nah, kalau dia menyimpang dari pola itu kan biasanya ada penyebabnya ya, misalnya tadi kurang tidur ya, atau makan tidak teratur, atau saat fluktuasi hormonal. Nah, seperti itu. Seperti itu. Sudah ketahuan penyebabnya, sedapat mungkin tadi ditangani dulu penyebabnya. Misalnya kurang tidur ya penuhi tidur. Misalnya makan tidak teratur ya dipenuhi sportnya. Atau kurang minum dipenuhi dulu gitu loh. Jadi sebenarnya angka itu kan tanda. Nah kita mesti tahu tanda itu penyebabnya apa gitu. Dan kita kalau masalahnya hormonal karena haid ya misalnya ya, karena sedang haid ya. Ya. Itu. Atau mungkin ada penyakit yang lain yang latar dipastikan lagi. Kalau hal yang tadi sudah rendah, itu nanti kita perlu konsul lagi ke dokter dipastikan hal-hal apa yang menyebabkan itu. Kak Marina. Ya Bu, makasih. Satu hal lagi, oh tapi udah ada Kak Yulia, nanti aja lah. Silakan Kak Sari dan Kak Denis. Ya, silakan kembali. Ya Kak, lanjut. Ya bersyukur sih, bersyukur. Jadi di tengah-tengah keluarga kami isolasi mandiri, jadi tetangga kami itu support ya, support. Jadi di tengah-tengah kami yang Nasrani, yang Muslim ini tindakan kasihnya ini luar biasa juga gitu. Jadi membuat kami lebih apa ya, lebih bisa sadar bahwa ya Tuhan tuh bisa pakai siapapun gitu ya, bisa pakai siapapun untuk menolong keluarga kami. Mungkin itu sih cukup Kak dari saya, pengalaman isolasi mandiri saya pribadi beserta keluarga. Ya Kak. Kak, silakan lanjut Kak. Ya, terima kasih Kak Denis. Nah, teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan dari Kak Denis dan Kak Sari dan juga dari Mbak Enggar. Boleh lanjut ya, kita ke sesi pertanyaan. Sudah ada pertanyaan yang masuk di chat dari Kak Apolos. Tanyanya Bu Dokter. Benar ya bacanya Bu Dokter? Puput kadar gula darahnya cuma 83, itu kenapa? Ya, itu saat puasa atau bagaimana itu Puput? Tak Puput. Mana Pak Apolos? Pas tidak puasa. Oh, pas tidak puasa. Ya. Mungkin ada hal-hal tertentu yang sedang terjadi mungkin ya. Kondisi misalnya apakah sedang dalam kondisi misalnya ya kurang tidur, lalu sedang mengerjakan sesuatu yang sedang fokus mungkin bisa ya menyebabkan. Jadi pas kebutuhan gula itu meningkat ya, sementara suplainya juga kurang ya, otomatis nanti gula darahnya juga akan turun gitu ya. Jadi kalau gula darah turun kan biasanya yang dirasakan di tubuh itu kan lemes ya. Jadi kondisi puasa itu ya, lemes, kemudian bisa jadi mual ya, atau pusing. Nah ya, nah saya kira kalau segitu bisa segera untuk diberikan asupan dulu, makan ya,
supaya ada kenaikan kadar gula darah. Ya, bisa makan nasi atau mungkin roti, ya. Tapi kalau memang kalau kadar gula puasa itu kan batasannya kan 100 biasanya ya. Ada kalau Perkeni itu pakai angka 126. Nah, ya boleh 100 boleh 126, yang penting misalnya kalau 83 itu rasanya lemes ya, otomatis akan mengganggu aktivitas. Nah, penuhi dulu ya, makan dulu atau minum teh ya sehingga dapat segar sekali di badan ya, kemudian bisa aktivitas ya, bisa istilahnya kepiar gitu ya, matanya bisa seger gitu ya. Nah itu. Jadi gimana tubuh merasakan seperti apa? Pas kondisi 83 itu yang dirasa Kak Puput. Kebanyakan tidur atau kurang gizi, Bu Dokter? Itu kayaknya kurang disuplai dari suami deh. Kurang gizi. Kurang piknik kayaknya. Gitu. Apakah menjawab? Kak Polos sama Kak Puput sudah tercerahkan kah? Enggak, Kak Polosnya yang belum jawab penyebabnya apa itu. Oh, mungkin jawabannya di Kak Polos gitu ya, Kak Puput. Colek-colek Kak Polos. Ya, awalnya saya kira saya gula darahnya tinggi karena ada gatal-gatal gitu kan. Kemudian sering pipis kalau malam. Terus agak ngantuk begitu. Apa karena gula darah saya tinggi? Tingginya sampai berapa, Kak? Sana dulu. Ya itu saya kira tinggi, ternyata setelah dicek ke dokter malah cuma 83 gitu. Padahal ada gatal-gatal di kaki, kemudian sering-sering pipis gitu kayak orang darahnya tinggi, ternyata malah rendah. Ya. Berarti kan sudah pasti kan, bukan karena Ya, tinggi kan, itu justru tadi malah gizi buruk katanya. Itu perlu suplai dari suami itu. Itu. Ditambahi jatahnya itu. Mbak Inggar menyambung Oke. yang masalah gizi tadi ya. Ini kan biasanya kalau orang sakit COVID gitu ya, itu cenderung kan nggak selera makan tuh. Ini kan juga mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang penyintas COVID. Tipsnya gimana supaya yang nggak selera makan itu, yang udah nggak cium bau apa-apa, yang nggak bisa merasakan apa-apa tuh tetap punya semangat lah untuk makan, gimana? Iya, ya, memang betul sekali. Saya mengamati juga dari teman-teman, dari mahasiswa, dari para yang isoman di Rumah Sakit Ananda ya kan, kami juga waktu angka sisa 3 tinggi itu kan kami merawat dari sekitar belasan itu ya yang isoman di sana. Itu juga ceritanya macam-macam ya, karena gangguan penciuman ya, tidak membaui sebenarnya, tidak membaui dan menghidu, kemudian indera perasanya di lidah juga tawar ya, camplang itu, jadi ogah makan. Nah, tetap harus makan, apapun yang terjadi tetap harus makan. Ya karena untuk proses pemulihan ya, perbaikan, nah itu butuh supply ya, Keisha. Butuh support gizi makanan ya, protein ya, untuk membentuk sel-sel baru, untuk membentuk imunoglobulin itu juga butuh makan, butuh protein. Jadi tetap harus makan, tetap harus minum ya. Jadi abaikan dulu yang tidak nyaman itu, tetap harus makan. Lalu minum obat dan vitamin. Setelah itu istirahat, tidur. Ya, jadi itu saya kira salah satu kunci ya. Nah, manakala kemudian tidak mau makan, itu justru malah kondisinya makin menurun. Ya, terjadi perburukan. Nah, itu malah nanti jadi harus dirawat nanti di rumah sakit. Ya, jadi memang harus mengabaikan tadi ketidaknyamanan, ya kebutuhan dasar itu memang harus dipenuhi. Kondisi apapun seperti itu. Ya, termasuk tadi itu ya kondisi teman itu ya, misalnya dari saturasi ya, kan biasanya kalau isoman kan harus cek saturasi ya, oksigen yang ada di ujung jari ini ya. Kalau ada alatnya ya, kalau tidak ada bagaimana begitu ya. Ya sedapat mungkin dia tarik nafas ya. Memang ada cenderung nafas pendek-pendek seperti itu ya. Makanya perlu latihan pernafasan ya. Posisi-posisi tertentu itu menolong ya. Tidur setengah duduk, kemudian miring ke kanan ya setengah jam, kemudian miring ke kiri setengah jam ya. Kemudian ada kemarin itu saya dapat info
kalau kesulitan untuk posisi telungkup itu bisa dengan jadi istilahnya apa ya, mangku ya, sesuatu yang cukup berat ditaruh di dada seperti ini, jadi seperti seakan-akan tengkurap gitu loh. Nah itu ternyata mampu untuk meningkatkan saturasi oksigen ya. Ya, jadi seperti itu ya. Kami sempat juga kesulitan untuk mendapatkan oksigen ya, karena pas lagi banyak sekali yang cari oksigen ya, udah ngantri oksigen itu, tabung oksigen dari rumah sakit juga enggak terisi juga selama 1 minggu itu. Tegang juga ya akhirnya ya. Jadi ya sedapat mungkin ya tarik nafas panjang ya, dengan posisi yang nyaman ya, harus makan, harus minum obat seperti itu, supaya lewatlah istilahnya, tidak terjadi perburukan. Ya, tadi cerita sharing dari Kak Denis dan juga Kak Sari tadi ya, sangat menolong, menguatkan ya, memberikan semangat. Gitu. Baik. Teman-teman, kakak-kakak ada lagi yang mau menanyakan? Tanya perihal ini atau tentang kesehatan. Mbak Inggar, ini nih kalau belum ada yang tanya nih. Kan sekarang lagi masa pandemi ini. Apakah kita yang sedang tidak terpapar itu juga harus minum vitamin? Untuk ini ya, gimana tuh? Ya, harus minum vitamin. Jadi kita harus menjaga kondisi kita tetap fit. Sehingga manakala kebetulan ada virus yang mencelok gitu ya, kita tetap kondisi yang fit. Jadi tubuh kita sudah siap sewaktu-waktu kalau ada, kita kan nafas juga nggak ngerti ya, itu virus masuk juga bisa jadi sebenarnya sudah terhirup ya, tapi kita mengalami kesakitan ya. Mungkin kondisi ya, istirahat cukup, makannya bagus ya, vitamin ya, minum air ya, kemudian olahraga ya, relaksasi, tetap happy, berdoa ya. Kalau kondisinya jaga terus, nah saya kira virus yang masuk pun juga tidak akan berlanjut begitu ya, karena kita sudah menolak itu ya, dengan kesiapan dari tubuh kita. Jadi kita harus minum vitamin. Oh. Semangat. Ya memang jadi boros sih beli vitamin. Tapi kalau sakit lebih boros lagi ya Mbak ya, daripada ini ya. Memang kadang berpikirnya di situ gitu ya. Mbak Inggar, ini kalau misalnya untuk kita konsumsi pribadi gitu ya, yang kita dalam kondisi sedang tidak sakit, itu sebaiknya kita di rumah itu menyiapkan vitamin apa aja tuh? Karena kan yang kita tahu dulu kan cuma vitamin C, ternyata sekarang jadi lebih beragam kan. Ada yang bilang C, D, E, lalu apalah gitu. Nah, gimana? Ya, kalau bisa ya sebenarnya multivitamin ya, itu sebenarnya tambahan aja ya. Kalau dari pola makan kita sudah memenuhi asupan gizi ya, dengan konsumsi gizi yang berimbang ya, nah, saya kira sebenarnya sudah cukup sih ya. Nah, tambahkan vitamin ya. Jadi ya semua dilengkapi, mulai dari vitamin yang A sampai yang nah, beberapa vitamin memang genjot ya. Jadi seperti kemarin vitamin C ya, ada zinc, ada E ya, itu dalam kondisi kalau terinfeksi ya, tapi tidak terinfeksi pun kita kan juga tetap membutuhkan itu melalui suplai Nah, ini ada pertanyaan nih untuk Kak Denis dan Kak Sari. Cara-cara praktis yang dilakukan selama isoman sehingga tetap bertahan itu apa? Nah, jadi benar-benar hal praktis ya. Alamin. Gimana Kak Denis dan Kak Sari? Hal praktis nomor 1, berdoa. Itu kayaknya
berdoa ya, maksudnya berdoa itu ya berserah ya. Jadi kan COVID yang kemarin banyak yang meninggal juga tuh, banyak yang meninggal dan gejalanya itu sampai kalau saya sih sesek ya, mungkin sesek sampai nafas tuh susah. Nah, kalau obat sih pasti sih, obat pasti. Jadi betul kata Mbak Inggar, harus ini sih. Kalau saya sih, saya sampai memang hilang rasa, hilang penciuman, tapi dipaksa makan. Jadi makan teratur 3 kali sehari, obat, berjemur ya, berjemur siang, pagi menjelang siang itu sangat baik dan jangan stres sih, jangan stres. Jadi memang banyak kalau kita dengar banyak berita yang meninggal atau teman kantor, orang dekat itu kan masih tadi yang saya bilang tadi psikis ya, psikis itu harus benar-benar dijaga. Jadi jangan sampai ya ini ya kan namanya orang Kristen itu harus imannya kuat gitu ya. Nah itu harus teruji tuh nanti tuh kalau saya masuknya kan kalau COVID itu kan ada 3 gejala ya, ringan, sedang, berat. Kalau anak-anak saya mungkin ringan ya sampai demam, pilek. Tapi kalau saya sampai pilek, batuk, demam sama ini hilang penciuman. Itu katanya termasuk sedang tuh. Nah sedang itu harus dirawat sampai berat. Nah ya tadi saya bilang semakin kita berserah, berserah pasrah, udah siap lah kan istri saya ngomong, kalau nanti tambah buruk gimana? Ya saya bilang ya saya udah buat pengakuan dosa gitu, kalau udah waktunya ya udah gitu ya. Nah itu maksudnya kan jaga psikis juga gitu, jaga psikis sendiri sama jaga psikis keluarga. Kalau memang lewat kan harus siap semua kan, nah kayak gitu. Itu sih mungkin praktis dari saya. Mungkin tambahan dari istri cepat aja, ada nggak? Banyak sebenarnya. Agak nggak seringan itu sih sebenarnya untuk isoman ya Kak. Jadi boleh, kemarin kami memutuskan akhirnya isoman di rumah saja dengan pertimbangan karena ya yang positif itu banyak. Jadi ada anak-anak gitu kan, 3 dari 4 kami positif gitu ya. Entah saya itu benar negatif sampai akhir atau memang karena saya nggak bergejala jadi saya nggak ulang PCR. Tapi ya karena saya di awal negatif saya tetap kerja. Jadi karena berpikirnya karena ada anak-anak tidak mungkin untuk rawat inap dan mereka tuh cuma gejala ringan. Makanya udahlah digabungin aja di rumah semua. Ya untungnya sejak Juni kasus naik itu saya sudah bermasker di rumah. Jadi ya mungkin itu saya lebih aman dan vaksin sudah lengkap. Denis belum, dan Denis baru mulai maskeran setelah anak-anak terpapar. Jadi sedikit terlambat ya. Walaupun sebenarnya kalau dibilang untuk syarat isoman hampir tidak memenuhi karena kami tidak tidur terpisah, hanya bermasker saja. Tapi ya puji Tuhan sih bisa ketat sampai akhir. Artinya 24 jam bermasker itu bisa tahan dan bisa bertahan untuk tidak tertular juga sampai mereka negatif ya. Tapi kalau memang ternyata misalnya nih kakak-kakak ternyata ada yang terpapar dan di rumah itu tidak ada tempat terpisah atau ada mereka yang katakanlah kelompok risiko tinggi seperti bayi, lansia atau punya komorbid ya saya tidak sarankan ya untuk mengikuti cara kami kemarin untuk bergabung di rumah yang sama gitu ya. Dan sejauh OTG gejala ringan sebenarnya boleh untuk tetap di rumah, tapi syaratnya sih punya termometer sama punya saturasi oximetri ya supaya bisa ngecek saturasi tiap hari. Karena ada namanya hypoksia pada COVID. Orang itu sebenarnya sudah kekurangan oksigen jangka panjang, tapi dia nggak keluhan sesak karena parunya rusaknya bertahap. Jadi yang kemarin ya saya sediain termometer aja sama oximetri. Jadi tiap hari saya bilang harus ngecek. Setiap kali saturasi itu aman, oke lanjut di rumah enggak apa-apa. Karena ada satu titik dan ini sepertinya hampir menyerah. Dia merasa dia sudah sakit berat gitu ya. Ya saya maklum karena jadi sudah pernah sakit. Jadi sekali yang sakit itu keluhan dari ujung rambut sampai ujung kaki ada, gitu kan. Terus saya bilang ya, kalau kamu nggak kuat ya silakan. Tapi jangan berpikir mondok itu enak kalau di rumah sakit. Kenapa? Karena mondok di ruang isolasi itu kan sakit ya, malah lebih capek. Nggak ada yang jaga, nggak ada yang nunggu, semua ngelainin diri sendiri. Terpasang infus pula, itu kan lebih nyiksa, nggak bisa jemur lagi kalau di rumah sakit kan. Kalau di rumah kan kita bisa berusaha gitu ya, masih bisa bergerak, masih bisa jemur di luar, kita aktivitas ringan masih bisa. Sugestinya harus lebih baik lah, lebih positif ke diri sendiri. Ya, di rumah kalau emang bisa tidak di kamar ber-AC ya, karena sirkulasi itu tertutup itu nggak bagus.
kalau bisa buka jendela kamar ada sinar matahari masuk atau pakai exhaust itu lebih baik. Jadi ada pertukaran udara setiap hari. Jadi kita nggak kumpul di ruangan yang sama, yang udaranya itu nggak bersih kayak gitu kan. Lalu jemur kalau bisa tiap hari 10-15 menit ya. Disarankan memang yang jam 10 sampai jam 1, rata-rata jam 10 sampai jam 11 deh itu terbaik. 15 sampai 30 cukup. Pakai masker memang wajib. Kalau APD lengkap kayaknya hampir nggak mungkin ya kalau di rumah ya. Terus ada banyak iklannya ya Kak. Maaf ya. Olahraga ringan silakan, tapi ukur kemampuan diri sendiri karena Dennis kemarin cukup pada titik dia sampai bisa mengeluh sesak ya. Padahal ronsen paru-parunya tidak sangat buruk, tapi memang ada kondisi yang namanya kita bilang kerusakan jaringan paru namanya fibrosis. Jadi parunya itu kayak paru-paru orang habis kena TBC seperti itu. Nah, bagian-bagian yang rusak itu tidak bisa kembali lagi dengan cepat. Nah, kalau itu sampai bikin dia sesak, saya juga tidak sarankan untuk olahraga. Jadi ya, buat saya, selama saya kerja, dia ngasuh anak-anak itu sudah cukup aktivitas ringannya dia. Sejauh dia tidak punya keluhan dalam aktivitasnya. Tapi begitu dia sesak, ya itu berhenti. Kita batasnya di situ aja. Makan bergizi tetap, ya puji Tuhan ada supply. Memang sangat-sangat tidak bisa mengerjakan pekerjaan rumah yang lain. Saya cuma pulang kerja sudah kita gantian untuk anak. Dan bersyukur sekali karena bahan makanan itu selalu tersedia. Tetangga selalu kirim kita selama 2 minggu itu. Peralatan makan sebaiknya terpisah. Kalau memang bisa cuci baju terpisah itu lebih baik ya. Kemudian tidur terpisah kami tidak berhasil kerjakan karena anak yang bayi itu masih menyusu. Jadi ya saya yang 24 jam bermasker di rumah. Cek suhu dan saturasi oksigen berkala. Begitu mendapati sekiranya saturasi oksigen di bawah 95 dengan ataupun tanpa keluhan sesak, saya sarankan memang sudah harus ke fasilitas kesehatan karena jangan sampai turun tapi kita nggak tahu kita sudah nggak ada apa-apa. Wah, taruh di sini apa? penting untuk tetap sehat secara mental. Yes, si Sari nitip sama ayam lagi gimana ya? Isolasi mandiri yang masih stres, mau itu nonton, mau itu kuota yang banyak, mau itu buku silahkan. Jadi jangan sampai kita nggak berhasil afirmasi positif diri sendiri. Karena bagaimanapun orang nggak bisa tolong itu lebih kalau kita sendiri nggak punya semangat buat sembuh. Ya. Kalau sampai ada yang dengan cepat, satgas atau apapun itu masuk tempat supaya tracing. Kepentingannya apa sih? Supaya jangan lebih banyak lagi orang yang sudah kita tularin tanpa kita tahu. Jadi mereka yang kontak erat di sini dalam artian kita kontak dalam satu ruangan tertutup dengan jarak kurang 1 meter atau tatap muka dalam waktu lebih dari 15 menit tanpa masker, kita terhitung kontak erat. Jadi kita harus tracing, kita harus periksa juga. Kalaupun kita tidak mau periksa, silahkan langsung isolasi mandiri bersama-sama dengan yang sakit ya, 14 hari tapi di ruangan terpisah. Tapi kalau sampai positif juga kan sama-sama lah pengobatan. Dan 2 minggu itu bukan waktu yang pendek. Jadi pastikan ada suplai bahan makanan. Kalau memang tidak bisa masak ya harus ada yang mengirim. Ada obat-obatan. Tidak perlu keluar selain berobat. Yang kami lakukan kemarin karena anak-anak pun positif, Dennis positif ya. Kami nggak bisa nitipin anak-anak. Akhirnya saya tetap kerja, saya izin pulang cepat. Dennis kontrol sendiri, saya jaga anak-anak di mobil. Dan selalu seperti itu setiap kali dia kontrol ya. Puji Tuhan sih 3 kali kontrol semua lancar, anak-anak kooperatif ya sampai mereka selesai pengobatan tidak ada hambatan. Dan sejauh ini sampai mereka negatif pun saya bertahan tanpa gejala. Ya mungkin itu ya Kak yang bisa dikerjakan. Kalau yang lain-lain mungkin lebih kebutuhan pribadi ya silahkan ditambahkan. Tapi kalau untuk yang umum saya rasa ya itu cukup. Masalah obat-obatan, memang ada obat-obatan standar, tapi saya tidak akan sebutkan karena pengobatan tiap orang mungkin berbeda tergantung kondisi ya. Jadi silahkan kalau memang bergejala boleh langsung ke fasilitas kesehatan terdekat karena yang bisa menilai ringan, sedang, beratnya itu ya dari dokter yang memeriksa sendiri langsung. Apakah juga butuh swab ulang atau tidak juga itu nanti tergantung kondisi yang diperiksa. Kalau Dennis kemarin memang
pengobatan pertama 10 hari itu dia masih ada keluhan, malah dia justru baru mulai batuk yang sampai dia sesek. Jadi akhirnya ditambahin sampai 7 hari lagi surat izinnya, tapi dengan obat ditambahin 10 hari. Jadi total 20 hari. Setelah dia kontrol di hari ke-17, dia masih batuk, tapi dari dokter sebenarnya itu sudah perbaikan. Cuman dari kantornya tetap nggak mengizinkan kalau masih bergejala. Akhirnya total dia istirahat 1 bulan. Hari pertama masuk kerja, dia bilang mau pingsan. Karena sudah langsung talar untuk naik tangga. Mau ngapa-ngapain nggak kuat ya. Itulah, jadi penting untuk recovery-nya sebenarnya pada saat kita dinyatakan negatif, tidak semuanya selesai di situ. Aktivitas ringan harus dimulai sebelum benar-benar mulai ke kehidupan kerja. Karena setelah istirahat sekian lama itu, si badannya kan juga nggak ngapa-ngapain. Dia pasti lemas. Tiba-tiba dia pakai aktivitas tanpa persiapan, teler pasti. Sebelumnya saya sudah bilang, kamu coba naik turun tangga atau puterin komplek dulu jalan. Kalau kuat nggak ada keluhan, silahkan kerja. Tapi dibilang aku udah capek. Ya benar, hari pertama kerja lemas. Ya sampai sekarang dia masih pakai obat buat paru dan dari dokter penyakit dalamnya masih diminta untuk memakai 3 bulan. Ya well sih 3 bulan ke depan akan seperti apa. Tapi sejauh ini perbaikannya cukup bermakna sih Pak. Ya doain aja lah, semoga benar-benar pulih, anak-anak juga tidak ada gejala sisa. Saya pun juga tetap negatif, dan Dennis bisa dapat vaksin keduanya, karena kemarin baru vaksin pertama, terus positif. Jadinya dia nggak dapat vaksin kedua. Anak-anak pun ya, semoga pada perkembangannya nanti bisa dapat vaksin juga. Gitu, Kak. Kasih Kak Sari penjelasan. Intinya harus semangat ya, buat masih positif dalam diri gitu ya. Memang benar ya, firman Tuhan juga udah bilang ya, hati yang gembira adalah obat. Jadi kita harus tuh semangat gitu ya dalam diri. Kak Sari dan juga Mbak Inggar, ini mungkin ke Kak Sari ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Priscilia Krisnamalah Laturete. Nah, aku nggak tahu nih nama panggilannya kakak ini siapa ya, tapi aku bacakan pertanyaannya. Halo Kak, aku izin bertanya Kak. Jadi kemarin-kemarin aku COVID, tapi sekarang udah sehat Kak. Artinya sudah negatif. Nah, tapi kadang merasa sesak jika jalan atau jogging ringan Kak. Nah, yang aku tahu pasti ada inflamasi di paru-paru. Aku mau tanya Kak, cara atau tips untuk mengurangi inflamasi yang terjadi di paru-paru supaya tidak terlalu merasa sesak saat melakukan aktivitas yang ringan cenderung sedang itu kira-kira apa ya? Terima kasih Kak. Gimana Kak tipsnya? Tadi kan Kak Denis itu ya, hari pertama kerja udah mau pingsan gitu ya, kecapean. Tuh, nah, tipsnya gimana nih buat ini, buat kakak yang baru? Kalau melihat tadi yang saya bilang ya, parunya orang COVID itu sudah ada yang namanya jaringan parut, atau kita bilang secara medis itu fibrosis. Jadi kalau mau dibandingin dengan foto paru-paru itu seperti orang yang pasca kena TBC. Nah, bagian itu tuh bagian yang dalam tanda kutip rusak. Ya, dalam tanda kutip rusak, tetapi bisa recover, cuman dalam jangka waktu yang cukup panjang. Sejauh ini rata-rata dikatakan secara teori itu 3-6 bulan, Kak. Jadi mungkin akan dalam waktu itu 3-6 bulan ke depan itu akan ada keluhan. Nah, kalau misalnya keluhan ini cukup mengganggu, bahkan untuk aktivitas ringan saja tidak bisa atau ada keluhan ya, saran saya ronsen ulang Kak untuk memastikan foto yang pertama dengan yang kedua itu perburukan apa tidak. Kalau memang perburukan berarti masih butuh tambahan obat-obatan supaya si paru yang bagiannya rusak ini tidak bertambah. Karena untuk kita kembalikan seperti semula itu hampir tidak bisa. Tapi gimana caranya kita bisa hidup dengan paru yang katakanlah dalam tanda kutip sudah sakit itu tanpa ada keluhan. Nah, kalau sampai ada keluhan yang mau nggak mau ada supporting obat. Terutama 3-6 bulan pertama sih, Kak. Setelah negatif. Halo, nyambung lagi Kak Sari, saya bisa nanya agak nyambung pertanyaan tadi. Silakan, ya. Kak. Ya, jadi ini enggak di sini kan banyak juga teman-teman saya pengalaman juga. Mereka rata-rata mengeluh setelah kena COVID tuh aktivitasnya tidak bisa seperti biasa. Jadi
nafasnya nggak ngos-ngosan gitu ya, bisa. Nah, apakah memang setelah itu kita kalau sudah keluar dari COVID artinya sudah negatif, memang tadi kan sarannya kan meriksa lagi, harus ronsen lagi ya. Nah, kalau sudah di ronsen lagi berarti kita minum obat seperti orang TBC itu ya sampai selesai. Itu Enggak sih, kira-kira. Kak. Nah, Kalau itu. dibilang lengkap seperti TB enggak, cuman kita lihat kerusakan jaringannya kayak gimana. Nah, kalau memang ternyata progres dia memburuk paru-parunya, memang ada obat-obatan yang kita pakai untuk pelega supaya si jaringan parut ini tidak semakin rusak ya, di paru-paru itu tidak makin banyak, dan kalau bisa dia recover walaupun mungkin tidak benar-benar pulih sempurna seperti sebelum kena COVID. Kayak gitu sih, Kak. Nah, perkara butuh obat-obatnya atau apa itu memang tidak lagi obat-obatan COVID seperti yang waktu dikonsumsi selama sakit tuh enggak. Atau obat-obat TB juga enggak. Paling butuh 1 atau 2 macam obat saja, tergantung nanti keluhannya. Dan ada obat yang memang maintenance jangka panjang. Selama tadi yang tak bilang 3-6 bulan itu. Ya, berarti kalau sudah kerusakan paru seperti itu tetap masih ada obatnya ya sekarang ya. Kan kita Iya, Kak. takutnya nggak bisa diobatin untuk jangka panjang, kan banyaknya ketakutan. Masih bisa, memang. Masih bisa, Kak. Cuman memang tidak semua orang aware dengan itu kan. Kadang-kadang berpikirnya, oh ya udah sembuh nih, udah negatif bahkan PCR-nya, atau sudah diberi surat tuh fit to work gitu ya, untuk bekerja boleh balik gitu. Tapi ternyata begitu kerja kok masih ada keluhan ya. Lah, itu sebenarnya yang kita butuh tadi, obat itu buat maintenance supaya nanti kalau misalnya kerja itu atau misalnya sudah aktivitasnya kembali, jangan sampai ada keluhan seperti waktu masih sakit. Kalau Denis sendiri, sejauh ini yang dipakai hanya obat semprot, itu namanya Symbicort. Terus kadang-kadang kalau dia batuk, dia masih pakai pengencer dahak. Atau kalau batuk sekali sampai yang dia nggak bisa apa-apa, ya mau dia harus pakai penghenti batuknya itu. Ya, tapi itu kondisional aja, Kak. Tapi yang obat semprot ini dia harus pakai sampai 3 bulan ke depan. Oke. Lagi lanjut lagi ya. Lagi boleh ya? Ya, boleh. Nah, ini lagi pengalaman lagi. Ada yang teman yang sudah pernah COVID pertama, kena lagi yang kedua. Apakah yang kedua ini imunnya lebih tinggi karena sudah pernah dia kena pertama? Tapi tapi mereka bilang tidak menjamin karena yang kedua justru dia bergejala, yang pertama enggak. Nah, itu gimana? Oh ya, kalau sebenarnya kalau kita melihat dari dasarnya, Kak, ditarik dari dasarnya, coronavirus itu kan salah satu bagian dari flu virus, ya. Jenis spesiesnya corona. Terus kalau kita melihat, coba sebelum kita bahas yang tadi ya, kita coba lihat vaksin flu anak-anak aja. Vaksin flu anak-anak itu aja dibuat dengan PD maksimal 6 bulan. Kenapa? Karena yang diperkirakan adalah akan ada virus tambahan atau virus itu bermutasi sehingga akan butuh pembaruan dari vaksin. Nah, sebenarnya prinsipnya sama, Kak, seperti itu. Jadi bukan berarti pernah kena lalu dia imun untuk tidak kena lagi. Dia masih bisa kena karena virusnya itu kan juga mutasi. Dan sedangkan misalnya kita pernah kena nih pertama, saya kan punya kekebalan dengan virus yang pertama nih ya. Tapi mungkin saya nggak punya kekebalan dengan mutasinya. Bisa aja, Kak. Jadi masih bisa kena lagi, itu tetap bisa. Ya sama kayak tadi prinsipnya si vaksin pertama itu, ya. Cuman kita sama-sama nggak bisa beda ini orang yang kayak gimana yang bisa kena lagi sama yang nggak bakal kena lagi. Termasuk mereka yang sudah pernah vaksin pertama, kedua pun, mau itu apapun jenisnya, kita punya banyak ya, Kak. Ada Sinovac, Astra, dan teman-temannya itu. Kenapa yang udah pernah vaksin pun bisa kena ya? Karena itu tadi, kita mungkin membuat vaksinnya juga di varian virus yang pertama kan. Kalau kemarin kita melihat ternyata mutasi virus Delta, yang berikutnya kita nggak sampai buat ke situ kan. Tapi diharapkan dari yang vaksin itu, dia punya sedikit kekebalan. Even if sebenarnya antibodinya juga menurun berdasarkan waktu. Secara teori 3-6 bulan, habis di bulan ke-6. Tapi kalaupun dia kena lagi, karena dia sudah punya sedikit kekebalan itu tadi, dia nggak sakit berat, Kak.
Kalau mau tahu pastinya sebenarnya sih cek kadar titer antibody ya. Di situ kita akan lihat kita punya kekebalan apa enggak, kalau punya kekebalan tinggi apa enggak, cukup enggak buat melindungi sendiri. Nah, kalau begitu habis ya, disitulah sebenarnya peluang buat vaksin itu masuk. Baik, makasih. Iya, Kak. Terima kasih ya kakak-kakak narasumber dan juga kakak-kakak yang sudah memberikan pertanyaan yang mungkin oleh kakak-kakak tidak terpikirkan pertanyaan itu, tetapi ketika kita mendengar kita jadi dicelikan ya, jadi tahu harusnya seperti ini, apa yang harus kita lakukan. Kita mau sama-sama ucapkan terima kasih kepada Mbak Inggar yang hari ini sudah memaparkan begitu banyak hal untuk kita. Boleh kita sama-sama bilang terima kasih Kak Inggar. Gitu. Boleh unmute ya panitia ya, supaya nggak ngantuk nih udah malam. Makasih Mbak Enggar. Terima kasih Mbak Terima kasih Mbak Enggar. Terima Terima kasih Kak Sari. Terima kasih Kak Sari. Terima kasih Kak Kak Deni. Denis. Terima kasih Bu Inggar. Terima kasih Kak Sari. Terima kasih Bu Pepti. Tadi saya baru persilahkan terima kasih Mbak Inggar. Slide yang kedua belum keluar, udah dibilang terima kasih duluan. Nggak apa-apa ya. Tapi intinya kami semua itu sangat berterima kasih untuk pelayanan Mbak Inggar dan juga Kak Denis dan juga Kak Sari hari ini. Gitu. Kami benar-benar sangat terberkati dengan apa yang sudah dibagikan dari pengalaman-pengalaman yang sudah teman-teman alami, yang kakak-kakak sudah alami, baik menghadapi pasien maupun di dalam keluarga sendiri. Itu pengalaman yang berharga yang bisa dibagikan kepada kami bersyukur untuk semuanya itu. Nah, sekarang kita mau berdoa dulu ya, kita berdoa untuk menutup acara hari ini, tapi minta tolong teman-teman, kakak-kakak semua jangan lift dulu, setelah doa kita ada pengumuman, lalu kita akan ada foto bersama. Saya minta tolong kesediaan Kak Apolos, boleh ya Kak Apolos untuk memimpin doa penutup hari ini? Boleh. Oke, melegakan sekali dengar jawaban bolehnya ya. Ya, silahkan Kak Apolos. Baik, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia. Engkau Allah yang kami sembah, kami puji, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Kalau pada sore hingga malam hari ini kami boleh bersekutu dengan saudara-saudara seiman kami, dengan kakak-kakak alumni, dengan adik-adik kami yang ada di berbagai tempat melalui ruang Zoom ini Tuhan. Kami bersyukur, kami boleh melihat keberadaan teman-teman kami, saudara-saudara kami dalam perlindungan Tuhan. Dan secara khusus kami boleh mendengarkan sharing dari Bude Enggar dan Om Denis, Tante Yulia yang membagikan pengalaman hamba-hambamu ini, bagaimana kami hidup dengan berjaga-jaga atas COVID-19 yang masih terus kami hadapi. Kami diajar untuk benar-benar menjaga tubuh kami dengan baik, dengan berolahraga, dengan memiliki asupan makanan, minuman, dan gizi yang baik, supaya kami tetap bisa sehat, kuat, dan bahkan kami bisa terus mengerjakan tugas panggilan pelayanan kami sebagaimana yang Tuhan percayakan kepada kami. Demikian juga kami bersyukur untuk sharing Om Denis dan Tante Yuli yang beberapa waktu lalu mereka juga mengalami paparan virus corona ini dan mereka menjalani isolasi mandiri. Kami sungguh bersyukur karena kami boleh satu dengan yang lain menguatkan, mendoakan, sehingga kami semua tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Biarlah persekutuan kami pada malam hari ini
menyiapkan kami untuk kami bisa waspada, berjaga-jaga, tetapi juga tetap beriman kepada Tuhan. Tidak khawatir, tidak takut, melainkan belajar untuk berserah kepada Engkau. Beberapa waktu ke depan kami masih diperhadapkan dengan adanya saudara-saudara kami yang terkena paparan virus corona ini, tetapi kami percaya bahwa Engkau memanggil kami supaya kami terlibat untuk bisa menjadi pendamping, penolong, untuk bisa menguatkan satu dengan yang lain. Kami sungguh diberkati oleh Tuhan melalui persekutuan dan ibadah kami pada malam hari ini. Kami akan mengakhiri pertemuan kami, persekutuan kami pada malam hari ini, dan biarlah kami terus boleh merasakan berkat-berkat dan pemeliharaan-Mu atas kami sekalian. Ini doa kami, ini permohonan kami sampaikan kepadamu. Demi Kristus Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.